Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nurma Oliana, mahasiswa Sisip Bekasi semester 3 dengan NIM 21222310011. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Sosial untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Beberapa materi yang akan saya paparkan, yang pertama pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial, kedua sejarah psikologi sosial, ketiga persepsi sosial dalam tatanan negara Republik Indonesia, keempat kognisi sosial di Indonesia, kelima diri pribadi dan sosial atau identitas sosial, keenam perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di Indonesia, yang tujuh atau yang terakhir persuasi dan strategi persuasi. Pengertian dan ruang lingkup dari psikologi sosial. Apa sih psikologi sosial itu? Psikologi sosial adalah kajian ilmiah yang berusaha memahami keadaan dan sebab-sebab terjadinya perilaku individu dalam situasi sosial atau ilmu tentang cara-cara berperilaku individu yang dipengaruhi sekaligus mempengaruhi perilaku orang lain dalam konteks sosial. Tujuan keilmuan dari psikologi sosial adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, atau memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Psikologi sosial menurut para ahli, yang pertama, menurut Baron and Byrne, mengemukakan bahwa psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Menurut Myers, menyebutkan bahwa psikologi sosial sebagai cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial. Menurut Sherif dan Mushfer, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman dan perilaku individu yang berkaitan dengan situasi stimulus sosial. Stimulus sosial diartikan bukan hanya manusia, tetapi benda-benda dan hal-hal lain yang diberi makna sosial. Perkembangan psikologi sosial. Sebagai ilmu empiris yang berdiri sendiri, kelahiran psikologi sosial ditandai dengan dipublikasikannya buku psikologi sosial yang bersifat monumental yang diterbitkan pada sekitar awal abad ke-20 Masehi. Dua buku tersebut adalah Introduction to Social Psychology atau pengantar psikologi sosial yang ditulis oleh William McDowell pada tahun 1908 dan Social Psychology atau psikologi sosial yang ditulis oleh E. Ross pada tahun yang sama. Setelah itu, perkembangan ilmu psikologi sosial menjadi lebih pesat. Banyak topik-topik psikologi sosial baru mulai bermunculan dan selanjutnya dikembangkan pula metode-metode penelitian. Pada periode 1990-an, para pakar psikologi sosial mulai mengembangkan secara lebih nyata aspek terapan teori-teori psikologi sosial, seperti pada bidang kesehatan, bidang media, proses hukum, dan perilaku organisasi. Pada era ini, banyak pakar psikologi sosial mulai berekspresi ke wilayah-wilayah profesi yang lain, yaitu dari departemen atau fakultas psikologi ke departemen hukum, kedokteran, dan manajemen. Beberapa teori psikologi sosial. Yang pertama ada teori behavioristik, menekankan pada cara individu sebagai organisme membuat respon terhadap stimulus lingkungan melalui proses belajar. Dalam teori ini adanya hubungan sebab akibat antar manusia. Secara sosial, orang akan memberikan reaksi dari stimulus yang diberikan kepadanya, seperti menangis karena sedih, tertawa karena ada hal lucu, dan lainnya. Tokoh-tokoh utama dari perspektif teori ini adalah John B. Watson, Edward L. Thorndike, Clark Hall, dan B. F. Skinner. Kedua, ada teori belajar sosial. Perspektif teori ini memandang perilaku sosial manusia sebagai hasil dari saling interaksi antara pengaruh situasi, perilaku individu, kognisi, dan emosi individu. Proses belajar sosial terhadap suatu perilaku akan semakin dikuatkan apabila kita secara sadar memahami konsekuensi dari suatu perilaku. Ketiga, ada teori Gestalt dan kognitif. Dalam perspektif teori ini, kognisi adalah suatu istilah yang mengacu pada semua proses mental,
Proses mental itu memiliki fungsi mentransformasikan semua masukan sensorik ke dalam suatu struktur yang bermakna. Para pakar psikologi memiliki keyakinan bahwa pikiran merupakan faktor utama terjadinya perilaku. Yang keempat, ada teori pertukaran sosial. Menurut teori pertukaran sosial, individu memasuki dan mempertahankan suatu hubungan sosial dengan orang lain karena ia merasa mendapat banyak keuntungan berupa ganjaran dari hubungan itu. Salah satu tokoh teori pertukaran sosial adalah George Human. Menurut Stephen and Stephen tahun 1990. Ruang lingkup psikologi sosial ada menurut Myers dan Shaw and Costanza. Menurut Myers, ruang lingkup psikologi sosial yaitu ada pikiran sosial, meliputi bagaimana individu memahami diri sendiri dan orang lain, apa yang ia yakini, penilaian yang dibuat oleh individu, dan sikap yang dimiliki oleh individu. Ada pengaruh sosial meliputi budaya, tekanan konformitas, persuasi, dan kelompok-kelompok sosial. Ada hubungan sosial meliputi prasangka, agresi, ketertarikan, dan keintiman, serta bantuan. Ruang lingkup psikologi sosial menurut Shaw and Costanza. Ada studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu. Misalnya, studi tentang persepsi, motivasi proses belajar, atribusi atau sifat. Ada studi tentang proses-proses individu bersama, seperti bahasa, sikap sosial, perilaku meniru, dan lainnya. Ada juga studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi hubungan kekuasaan, kerjasama, persaingan, dan konflik. Selanjutnya, pendekatan penelitian dalam psikologi sosial. Yang pertama, ada tradisi positivistik. Tujuan penelitian yang menggunakan pendekatan ini adalah untuk mencapai objektivitas gejala penelitian dalam kerangka pengamatan empiris indrawi. Menurut Knoll pada tahun 1993. Ciri-ciri umumnya, yang pertama, suatu teori memiliki kebenaran. Yang kedua, usaha-usaha objektif untuk mencapai kebenaran objektif. Ketiga, bahwa setiap gejala dapat dirumuskan dengan hukum sebab akibat. Keempat, rumusan formal ilmiah dalam bentuk teori dan hukum. Kelima, antar variabel dapat dirumuskan. Yang kedua, ada tradisi kritis. Pendekatan ini dalam penelitian memiliki visi terhadap perubahan sosial dan reformasi politik, serta asumsi dasar bahwa seluruh kegiatan ilmiah, termasuk kegiatan penelitian, tidak bebas dari persoalan-persoalan etika, moral, sosial, dan politik. Pendekatan ini dalam penelitian memiliki tujuan yang mengarah kepada transformasi personal maupun sosial, ketimbang hanya pada sekedar tujuan-tujuan deskriptif yang bersifat ilmiah seperti pada pendekatan interpretatif dan positivistik. Menurut Kendi pada tahun 1989. Pemilihan pendekatan dalam praktik penelitian psikologi sosial. Masing-masing pendekatan memiliki keunikan dalam usaha menjelaskan setiap gejala penelitian. Maka dalam kegiatan penelitian, pemilihan pendekatan sebenarnya lebih pada rasional, kesesuaian suatu paradigma dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Menurut Kendi pada tahun 1989. Sejarah psikologi sosial. Banyak kalangan yang menganggap bahwa Wilhelm Wundt sebagai pendiri psikologi yang mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan psikologi sosial. Awalnya, Wundt hanya mengusulkan dua cabang psikologi, yaitu psikologi fisiologis dan psikologi rakyat atau psikologi sosial. Pandangan Wundt terhadap psikologi lebih bersifat kognitif. Ia memiliki konsep bahwa psikologi adalah ilmu pikiran. Namun, beberapa tahun kemudian, Floyd Henry Allport mengajukan teori yang berbeda. Menurut Floyd, perilaku sosial terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya mengenai insting saja. Menurut Floyd, perkembangan suatu ilmu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang sedang terjadi. Saat Perang Dunia selesai, perhatian psikologi lebih mengarah ke proses individual. Dari sinilah psikologi sosial mulai mempelajari mengenai interaksi sosial. Psikologi sosial mengalami kemajuan sekitar tahun 1970 sampai 1980. Mengenai atribusi, sikap, perbedaan gender, diskriminasi seksual, psikologi lingkungan, psikologi massa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persepsi sosial dalam tatanan negara Republik Indonesia. Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya.
Sedangkan persepsi sosial adalah proses pencapaian pengetahuan dan proses berpikir tentang orang lain, misal berdasarkan pada ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya. Menurut Starbuck dan Mazias, pada tahun 1996, persepsi sosial adalah suatu proses pemahaman oleh seseorang terhadap orang lain atau proses pemahaman orang lain terhadap suatu realitas sosial. Aspek-aspek dalam persepsi sosial. Yang pertama, komponen afektif. Ini menyangkut perasaan atau emosi yang dirasakan seseorang terhadap objek atau situasi tertentu. Misalnya, seseorang merasa senang atau takut terhadap suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Kedua, komponen konatif. Menyangkut kesiapan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Misalnya, seseorang memiliki kecenderungan untuk membantu atau menghindari suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Ketiga, ada komponen kognitif. Ini menyangkut pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir, dan pengalaman, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran pelaku persepsi. Misalnya, seseorang memiliki pengetahuan atau pandangan tertentu mengenai suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Ada faktor internal, diantaranya ada fisiologis, seperti syaraf dan pusat susunan syaraf. Ada perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman, dan suasana hati. Ada sikap, karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, minat, dan motivasi. Ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor fungsional, yaitu faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang termasuk faktor personal. Faktor struktural, yaitu faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik, efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Ada faktor situasional, yakni faktor yang banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal, seperti petunjuk promestik, petunjuk kinestik, petunjuk wajah, dan petunjuk paralinguistik. Proses-proses terjadinya persepsi sosial. Yang pertama, penginderaan. Proses di mana individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Yang kedua, ada seleksi. Proses di mana individu memilih stimulus mana yang akan diperhatikan dan mana yang tidak. Ketiga, interpretasi. Proses di mana individu memberikan makna pada stimulus yang telah dipilih. Keempat, penyimpanan. Proses di mana informasi yang telah diinterpretasikan disimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Proses di mana individu membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah disimpan dalam memori. Kognisi sosial di Indonesia. Kognisi sosial adalah topik dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana orang memproses, menyimpan, menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Kognisi sosial merupakan cara kita berpikir tentang dunia sosial, mencoba memahami serta bagaimana kita memahami diri kita sendiri di dalam dunia tersebut. Psikologi sosial menggunakan istilah ini untuk menerangkan cara-cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dengan kata lain, bagaimana kita berpikir mengenai orang lain. Kognisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Scherer, kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar dan di dalam diri sendiri. Yang kedua, menurut Festinger, kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan di sekitarnya. Ketiga, menurut Neisser, kognisi adalah proses yang merubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan yang datang dari alat indera. Keempat, menurut Baron and Byrne, kognisi sosial adalah cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Proses terjadinya kognisi sosial. Yang pertama, attention. Proses pertama kali terjadi di mana individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, encoding. Memasukkan apa yang diperhatikan ke dalam memorinya dan menyimpannya. Yang ketiga, ada retrieval.
Apabila kita menemukan gejala yang mirip, kita akan mengeluarkan ingatan kita dan membandingkan. Apabila ternyata sama, maka kita bisa mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut. Atau bisa juga individu mengeluarkan ingatannya ketika akan menceritakannya peristiwa yang dialami. Dalam kognisi sosial dikenal istilah skema, merupakan kerangka atau gambaran yang membantu individu dalam mengorganisasikan informasi-informasi suatu fenomena yang diperhatikan oleh individu. Jenis-jenis skema ada 3. Yang pertama, person atau orang. Susunan sifat kepribadian yang digunakan untuk mengkategorikan orang dan membuat kesimpulan tentang perilaku seseorang. Kedua, ada roles atau peran. Gambaran mengenai tugas dan peranan individu di masyarakat. Ketiga, ada event, acara atau peristiwa. Gambaran mengenai peristiwa-peristiwa sosial yang dialami atau urutan kejadian kegiatan individu sehari-hari. Beberapa kesalahan dalam kognisi sosial. Yang pertama, bias negativistik. Kita lebih sensitif terhadap informasi negatif daripada informasi yang positif. Yang kedua, ada bias optimistik. Predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ketiga, menekan pikiran. Usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu untuk memasuki alam kesadaran. Keempat, berpikir kontrafaktual. Kecenderungan untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam situasi tertentu. Kelima, pemikiran magis. Berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional. Materi selanjutnya, konsep diri pribadi dan sosial atau identitas sosial. Konsep diri pribadi atau self-concept adalah usaha kita untuk memahami diri kita sendiri, kemudian menghasilkan konsep kita mengenai diri kita sendiri yang disebut dengan konsep diri atau self-concept. Menurut Brandon, 1983, dalam bukunya Honoring the Self, mendefinisikan konsep diri sebagai pikiran, keyakinan, dan kesan seseorang tentang sifat dan karakteristik dirinya, keterbatasan dan kapabilitasnya, serta kewajiban dan aset-aset yang dimilikinya. Konsep diri positif dan negatif menurut Jalaluddin Rohmat, tahun 2007 halaman 105. Konsep diri yang positif. Yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya apapun tanpa harus merasa malu. Konsep diri negatif, peka terhadap kritik, responsif terhadap pujian, punya sikap hiperkritis, kecenderungan merasa tidak disukai oleh orang lain, pesimis terhadap kompetisi. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikasi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Identitas sosial merupakan cara seseorang mempresentasikan dirinya kepada orang lain dengan menggunakan tanda-tanda atau simbol yang mencerminkan kelompok sosial yang diterimanya. Beberapa fungsi dari identitas sosial yaitu membantu seseorang menemukan jati diri dan rasa percaya diri yang lebih tinggi, efisien, dan efektif. Membantu seseorang mengenali dirinya, dari mana ia berasal melalui cara berpikir dan bertindak. Membantu seseorang mendapatkan pengakuan dari pihak lain, sehingga nantinya mereka akan mendapatkan suatu persamaan sosial atau social equality. Membantu seseorang membedakan dirinya dengan orang lain dilihat dari ciri-ciri sosial seperti kebiasaan berpakaian, gaya bahasa, kebiasaan mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Dimensi identitas sosial. Ada dimensi kognitif, merupakan pengetahuan seseorang tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial dan kategorisasi dirinya sebagai anggota kelompok tersebut. Ada dimensi evaluatif, penilaian seseorang terhadap kelompoknya sendiri dan kelompok lain yang berhubungan dengan harga diri dan kepuasan. Ada dimensi emosional, merupakan perasaan seseorang terhadap kelompoknya sendiri dan kelompok lain yang berhubungan dengan keterikatan, loyalitas, dan solidaritas. Teori identitas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Henry Teichfeld
dan John Turner pada tahun 1970. Teori ini mengemukakan beberapa hal penting, antara lain identitas sosial seseorang dipengaruhi oleh kategorisasi dan identifikasi diri dalam kelompok-kelompok sosial tertentu yang memberikan rasa kebersamaan dan keterlibatan. Dipengaruhi oleh perbandingan diri dengan kelompok-kelompok sosial lain yang memberikan rasa positif dan negatif terhadap diri sendiri dan kelompoknya. Mempengaruhi perilaku sosialnya dalam hal kerjasama, kompetisi, konflik, diskriminasi, dan stereotip. Selanjutnya, sikap dan perilaku menurut agama dan undang-undang di Indonesia. Perilaku merupakan segala bentuk tindakan, reaksi atau respon yang dilakukan individu atau organisme sebagai tanggapan terhadap lingkungan atau situasi tertentu. Perilaku merupakan perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Menurut Albert Bandura, perilaku merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal individu, lingkungan eksternal, dan proses kognitif. Sikap, pada dasarnya sikap bukan bawaan diri sejak lahir, namun berupa hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan sesuatu yang dinamis. Sikap dan perilaku menurut agama. Sikap dan perilaku dalam keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Sikap dan perilaku menurut undang-undang. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Dimensi perilaku. Perilaku mempunyai beberapa dimensi. Yang pertama ada fisik. Dapat diamati, digambarkan, dan dicatat baik frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Ada ruang, yaitu suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan, fisik maupun sosial di mana perilaku itu terjadi. Ada waktu, sesuatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Materi selanjutnya ada persuasi dan strategi persuasi. Persuasi adalah seni dan teknik mengubah orang lain. Persuasi adalah proses di mana sebuah pesan menyebabkan perubahan keyakinan, sikap, atau perilaku. Ketika kita menerimanya, kita mungkin menyebutnya edukasi. Persuasi telah menjadi salah satu alternatif yang banyak dipergunakan dalam komunikasi. Istilah persuasi bersumber dari bahasa Latin, persuasion, yang kata kerjanya adalah persuadere, yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Prinsip-prinsip dasar persuasi menurut Ilardo pada tahun 1980. Yang pertama, persuasi merupakan bentuk dari komunikasi. Persuasi merupakan suatu proses. Persuasi berkaitan dengan perubahan. Persuasi dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Persuasi dapat menggunakan pesan verbal dan pesan non-verbal. Strategi persuasi. Strategi persuasi menurut Shell dan Moussa dalam buku The Art of Woo pada tahun 2007. Di antaranya yaitu yang pertama, survey your situation atau survei situasi Anda. Dilakukan melalui kajian analisis terkait tujuan, tantangan, dan cara persuasi pada situasi yang telah ditentukan. Yang kedua, confront the 5 barriers atau hadapi 5 penghalang. Dilakukan dengan mempertimbangkan 5 hambatan yang mungkin terjadi dalam persuasi, seperti pola hubungan antara persuade dengan persuade atau sasaran, kredibilitas, kesalahan persepsi ketertarikan, sistem keyakinan, serta kebutuhan. Ketiga, make your pitch. Perhatikan nada bicara. Bertujuan meyakinkan persuade dalam proses pengambilan putusan dan mengapa ia harus mengikuti pesan persuasi yang diberikan. Keempat, secure your commitment atau amankan komitmen Anda. Strategi persuasi ini dilaksanakan dengan menjaga komitmen mengapa persuasi itu dilakukan. Selesai sudah pemaparan materinya.
Dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji tingkah laku individu di dalam situasi sosial dengan melakukan kajian dan analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Berdasarkan pengetahuan tersebut, psikologi sosial membuat intervensi untuk membentuk tingkah laku manusia agar lebih adaptif dan tepat guna dalam situasi di mana manusia itu berada. Sebagaimana ilmu-ilmu sosial, objek pembahasan psikologi sosial adalah terpusat kepada kehidupan manusia. Manusia adalah satu ciptaan Tuhan yang memiliki kecerdasan, kesadaran, dan kemauan yang tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Sekian, semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.